Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Senang ada bersama saudara pagi hari ini. Kasih tahu kanan kiri, kasih senyum dulu. Pagi yang cerah, sukacita, haleluya. Meskipun problemnya banyak, tetap senyum aja. Haleluya. Benar ya? Daripada bersungut-sungut. Benar enggak? Ya, mending senyum aja. Ya. Haleluya. Oke, saya mau share. Saya tidak mau menggurui teman-teman di sini karena di sini banyak guru-guru juga di sini. Saya hanya berbagi kehidupan buat saudara, ya. Saya hanya share pengalaman-pengalaman hidup saya dan firman biar saling membangun bersama-sama, ya. Siapa yang sadar bahwa tengah-tengah kita seperti firman bahwa banyak yang lelah, banyak yang terlantar. Betul ya? Kalau mau memberitakan kasih Tuhan, hari ini dan seterusnya akan banyak orang benar yang lelah dan terlantar. Ya, jadi Alkitab memang benar, tuaian memang banyak, pekerjaannya memang sedikit. Ya, pekerjaannya kenapa sedikit? Yang dicari Tuhan itu pekerja yang punya compassion, bukan sekedar pekerja. Saya tidak ngomong soal ini karena nanti banyak hamba Tuhan yang ngomong soal ini. Tapi saya meyakinkan saudara bahwa di luar sana ada banyak orang yang terlelah dan terlantar. Bentuknya banyak, ya kalau zaman now. Mungkin tidak di luar sana, di dalam ini juga banyak yang lelah, banyak yang terlantar. Bukan secara materi, tidak banyak orang kaya tapi lelah. Betul ya? Dalam penggembalaan kami, dalam pelayanan kami, saya pikir tidak hanya yang lelah dan terlantar, itu bukan hanya orang yang tidak berduit rupanya. Yang berduit pun lelah dan terlantar. Kok bisa Pak? Ya bisa aja saudara. Ya, buktinya banyak saudara. Ya, tapi kalau lihat wajah saudara di tempat ini tidak ada yang lelah, tidak ada yang terlantar di tempat ini. Capek aja. It's okay, ya tidak masalah. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang berkeinginan bunuh diri, banyak banget, betul ya? Ada orang yang ngunci kamar sendirian, banyak saudara, ya. Yang duit banyak, teman banyak, kumpul dengan banyak teman, tapi rasa kesepian, ada begitu banyak. Bukan yang kesepian, bukan yang tinggal loh ya, yang double pun ada yang kesepian, saudara. Ya, saya tidak tahu kenapa. Tapi inilah yang Alkitab ngomong memang lelah dan terlantar. Makanya ayo jadikan saudara menjadi pekerja yang kuat. Karena yang sehat bisa menyehatkan banyak orang. Amin ya. Yang pulih bisa pulihkan banyak orang. Jadi saudara bukan menjadi hitungan golongan yang lelah dan terlantar. Tapi menjadi orang-orang yang akan menolong, menyembuhkan orang yang lelah dan yang terlantar di sana. Sekeliling saudara, tidak usah jauh-jauh, betul ya? Di rumah tangga, keluarga, rekan kerja, begitu banyak saudara, begitu banyak saudara. Dengan segala bentuknya. Ya. Halo ya, saya berdoa supaya di tempat ini menjadi orang-orang yang menyembuhkan bagi banyak orang. Makanya perlu compassion. Ya, perlu sembuh, betul saudara. Ya, jangan hidup cuma ngurusi diri sendiri. Halo ya. Nah, saya mau bicara ini buat kita. Sebab saya pikir begini saudara, kalau kita tidak mikirkan atau kita terlalu mikir buat diri sendiri, kita susah mikir orang lain. Ya, tiba-tiba muncul aja waktu saya merenungkan ini, muncul aja ini dari kompetisi ke kolaborasi, muncul aja saudara. Ya, saya tulis saja, saya tidak tahu, saya ngomong aja ya saudara. Nah, next saja di dalam 1 Korintus 12:18 dikatakan begini, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara apa? Khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kehendak Bapa, saudara punya tempat khusus di dalam tubuh. Betul ya? Itu kehendaknya Tuhan. Yang pertama adalah saudara mesti tahu kekhususan saudara. Betul ya? Saudara mesti ngerti keunikan saudara dan saya. Yang bikin kita capek, lelah,
Kenapa? Karena kita mau kepingin menjadi orang lain. Orang lain boleh unik, orang lain boleh hebat, tapi kehebatannya tidak bisa kau praktekkan dalam hidup saudara. Betul ya? Tidak akan pernah bisa. Ini bahayanya kalau saudara tidak ngerti kekhususan kita. Mungkin kita tahu kekhususan kita, keunikan, kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Kita udah tahu, tapi kita tidak tahu tempatnya di tubuh. Ini persoalan lain. Ya, kalau kita tidak tahu tempat pada satu tubuh, maka saudara akan merusak tubuh itu. Setuju ya, benar ya. Itu bahaya banget. Ya, jadi saya ingin kita tahu kekhususan kita dan kita gunakan pada tempat yang benar di dalam tubuhnya. Nah, hari-hari ini saya perhatikan memang orang lebih banyak lelah, capek di pikiran daripada di tubuh. Benar ya? Banyak banget. Ya banyak banget. Ya, banyak banget. Kemarin saya ketemu seorang ibu, dia saksi bagaimana jantungnya berdebar-debar. Dan dibawa ke dokter jantung, katanya dokter jantung ngomong enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa, jantungmu baik-baik. Ya. Dan itu terus saja berdebar-debar terus saja. Ya. Coba kasih pegang jantungnya, debar-debar enggak saudara? Ya debar-debar karena utang banyak atau gimana, saya enggak tahu. Masing-masing banyak, saudara. Ya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Taruh dahinya, panasnya sampai berapa saudara? Ya, kenapa kita sakit pikiran? Karena semua kita mau dipikirkan. Itu persoalan besar hari-hari ini. Ya, saudara tidak usah pikirkan Selat Hormuz, saudara. Betul? Tidak ada urusannya dengan kita, tidak usah kita pikirkan. Ya, saudara, yang bikin capek adalah tipe orang yang semua diskenariokan, saudara. Capek, saudara. Tidak bisa, saudara. Semua mau kendalikan dengan pola pikir. Kalau begini gimana? Kalau nanti gini gimana? Kalau begini gimana? Kalau dolar naik seperti apa? Semua diskenariokan, saudara. Ya ujung-ujungnya kita bilang capek deh begitu. Itu tidak ada obatnya, saudara. Betul? Apotek tidak ada obatnya itu. Percuma. Saudara datang ke Cimagda, mesti tumpang tangan dan tumpang kaki semuanya, saudara. Saudara, obatnya sederhana. Izinkan yang saudara tidak bisa kendalikan, dia kendalikan. Betul? Izinkan apa yang kita tidak bisa kendalikan, dia kendalikan. Dia lebih hebat daripada kita. Selesai. Tapi ada banyak kita beri untuk dikendalikan Tuhan. Tapi tetap kita mau kepo, cawe-cawe. Keponya kita ini loh. Haleluya. Saya masih percaya Tuhan bangkit, amin. Ayo, belajarlah. Jangan segala sesuatu kita pikirkan. Benar? Susah kita nanti. Benar, saudara. Hari-hari ini ketemu juga banyak orang yang tidurnya itu pagi-pagi. Tidur cuma 2-3 jam. Saya pernah melayani seorang yang hampir 2 minggu tidak tidur. Bayangkan sudah. Ya saya berdoa tidak ada di tempat ini sudah. Ya benar. Tapi tidak apa-apa saudara. Kalau toh ada, tidak apa-apa saudara. Untuk datang dan disembuhkan. Betul? Tidak apa-apa saudara. Karena kita bisa mengalami hal-hal yang seperti ini. Makanya saudara mesti tahu kekhususan saudara dan rasa nyaman di dalam itu. It's okay saudara. Saudara, tubuh ini kan banyak anggotanya, betul? Benar enggak? Kalau saudara memang dipakai Tuhan untuk menjadi mata, nikmati itu. Benar. Kalau saudara dipakai Tuhan jadi dubur, nikmati itu. Enggak enak memang. Fungsinya luar biasa dubur. Matamu bisa kedap-kedip kunang-kunang kalau duburmu enggak keluarkan sesuatu. Oh iya, betul? Benar. Jangan macam-macam saudara. Makanya temukan kekhususan itu. Dan tempatkan pada tempat yang benar.
Jangan dubur ditaruh di dahi, jangan. Mata di mata, jangan dibolak-balik, saudara. Nah, ini kekacauan kita di dalam pelayanan, mungkin dalam rumah tangga, kita kacau di sini. Suami istri tidak menemukan kekhususan, keunikan pasangannya. Makanya konflik kelahi terus. Karena dia berharap bahwa dia pasangannya sama dengan kita. Tidak bisa. Suatu hari ada seorang suami istri, istrinya dia punya karunia melayani. Jadi kalau komsel dia suka masak. Sama di tempat ini kan. Ada orang-orang dipakai Tuhan senang masak, betul? Dan masaknya bukan untuk diri sendiri lagi. Ya, untuk orang lain lagi, betul enggak? Ya, senang. Jadi setiap kali ketemuan komsel di rumahnya, istrinya itu senang masak. Tapi suaminya enggak suka. Suaminya senangnya kamu beli di luar. Ngapain repot? Habis gitu cuci-cuci lagi, repot buat suaminya. Istrinya nangis, saudara. Nangkep maksud saya, ya. Karena pasangannya tidak kenali kekhususan dari istrinya. Saya kenali, saudara, ya. Sebab itu penting. Kekhususan kita punya dampak kebahagiaan dalam diri kita. Bahagianya mata kalau dia bisa melihat dan menuntun seluruh tubuhnya. Bahagianya telinga kalau dia bisa mendengar dan dia bisa mengarahkan jalan yang benar. Benar? Bahagianya kaki kalau dia bisa melangkah dan menuntun kepada tujuan yang benar. Jadi bahagianya masing-masing, saudara, benar enggak? Nah, kita kepingin niru bahagianya orang, kita terapkan dalam diri kita. Mana mungkin, saudara? Tidak bisa. Itu yang membuat kita lelah dan terlantar, Bapak Ibu. Karena kita mau terapkan sepatu atau baju orang lain, kita pakai seakan-akan kita jadi keren kayak dia. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, capek gitu. Makanya ayo belajar untuk temukan itu. Ya, next. Kalau tahu kekhususan kita, kita tahu fungsi kita. Tahu untuk apa? Ya, fungsi itu penting. Karena itu mengarahkan pada tujuan kita. Banyak orang tidak tahu fungsinya, makanya hantam promo semuanya. Kalau ini terus-menerus, ini menjadi sumber troublemaker. Apalagi ditambah lagi banyak jiwanya yang luka tidak sembuh. Waduh, di troublemaker nanti. Ya, tapi saya tidak ngomong ke sana. Jadi punya fungsi. Kalau enggak nanti begini, dalam tubuh itu tidak ada peran yang tumpang tindih, betul enggak? Semua teratur. Harusnya, idealnya di dalam tubuh Kristus juga begitu, betul ya? Idealnya begitu. Tidak ada yang tumpang tindih. Karena semuanya ngerti fungsinya. Dan ini loh, digerakkan oleh satu sistem. Sistem kerajaannya. Ini penting, saudara, sistem ini. Kita ini kadang-kadang pelayanan sistem dunia kita pakai. Tidak cocok, saudara. Tidak pas. Tidak bisa. Rumah tangga, suami istri, sistem dunia dipakai. Tidak bisa. Makanya yang jomblo, yang single, perhatikan. Alkitab ngomong cari yang sepadan, betul. Yang sistemnya sama. Kalau tidak nanti kelabaan kita. Betul, kelabaan. Saya suatu hari, saudara yang pernah pakai Android terus pindah ke Apple. Sulit enggak? Sulit. Why? Sulit. Operating sistemnya sangat berbeda jauh. Sudah sulit. Dan banyak aplikasi di Android tidak bisa digunakan di Apple. Betul? Bahkan sebaliknya. Jangan pakai aplikasi kerohanian dengan sistem keduniawian kita. Tidak berlaku. Jangan urusan kerohanian di dalam gereja pakai sistem kedagingan kita. Tidak bisa, saudara. Tidak pas. Kasih tahu kanan kirinya, tidak fit. Tidak pas, tidak cocok. Ya, tidak fit. Betul. Benar, saudara. Ya, ditemukan kan kita pakai sistem yang sama. Ya, meskipun kita lagi progres karena kita ini diproses, betul ya. Nah, kalau enggak, next. Ini yang akan terjadi, saudara. Namanya persaingan dan pelesian di mana-mana, saudara. Ini terjadi karena apa? Karena masing-masing tidak tahu kekhususannya. Tumpang tindih segala sesuatunya. Sistem yang dipakai tidak jelas, saudara. Sistem kita satu, kerajaan surga. Nilainya sama. Nanti kita belajar ke sana. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi persaingan. Apa itu persaingan? Kalau kaki mau jadi mata. Kalau mata mau jadi telinga.
Susah Bapak Ibu, betul? Sulit lah. Jadi ayo temukan kekhususan dan rasa aman di situ. Mata ya di mata aja gitu loh maksudnya. Nggak usah pindah-pindah ke telinga, ke hidung. Betul enggak? Oke, ya. Next. Kita baca ini. 1, 2, 3. Kita kehilangan kepekaan akan kebutuhan dan rasa sakit anggota lain. Iya, karena kita ngurusin semua tentang aku, bagaimana aku. Bersaing dan semuanya, betul? No. Prinsip saya, tidak peduli siapa yang ditinggikan, tidak peduli siapa yang dipromosikan. Yang penting saya berfungsi sesuai fungsi saya. Dan yang kedua, yang penting nama Yesus Tuhan yang dimuliakan. Amin. Saya tidak peduli. Karena saya sadar tidak semua orang menerima kasih karunia yang sama. Dan yang kedua untuk zaman now sekarang, tidak semua orang diberi kasih karunia untuk terkenal. Benar. Jadi kalau kita memang tidak dibawa ke sana, tidak usah berusaha. Betul lah. Nanti tingkahnya macam-macam. Benar, tingkahnya macam-macam nanti, saudara. Apalagi di panggung nantinya, kalau di gereja, betul enggak? Siapa lagi kalau enggak panggung? Benar. Suruh nyanyi bukan nyanyi buat Tuhan, susah bedakannya nanti. Benar enggak? Orang yang enggak sehat jiwanya, dia cenderung attract people kepada dirinya. Wah, ini bahaya banget, Bapak. Ini bahaya banget, betul. Benar. Jadi ayo, kalau kita udah tahu kekhususan dan fungsi kita tidak akan kehilangan kepekaan ini. Karena kita aman dengan diri, maka waktu pikiran kita bisa pakai untuk pikirkan banyak kebutuhan orang lain. Amin. Ya, justru pada waktu saudara diberkati, engkau diberi berkat keuangan lebih banyak oleh Tuhan. Saudara sudah tidak mikirkan diri saudara. Saudara berkata, cukup buat saya, lebih saya pikirkan banyak orang. Lo tidak ngomong amin, saudara. Susah kan kita kan? Kalau kita lebih banyak uang kan kita mikirin lebih kepada kita, betul enggak? Iya, karena sistem dunia kita pakai terus dalam diri kita. No, saya belajar sampai hari ini, cukup buat saya, lebih saya pikirkan banyak orang. Bukankah itu sistemnya Tuhan, betul? Benar enggak? Bukankah Tuhan itu yang kerjakan hal begitu? Dan kita bisa menolong satu dengan yang lain. Amin. Bisa tolong. Next. Penghalang terbesar. Betul? Sudahlah. Tidak peduli dimanapun, di gereja juga begini, sama lah. Ya, namanya ego. Dari mana datangnya ego? Ya sejak dulu di Taman Eden, dosa itu membuat tertanam, iblis taruh ego di dalam diri manusia. Sampai hari ini buat kita. Next saja. Musuh utama satu relasi bukan hilangnya cinta, tetapi dominasi dari ego. Setuju? Pernikahan saudara, lihat. Cerai bukan karena tidak cinta. Benar enggak? Putus bukan karena tidak sayang saudara. Tapi karena egonya terlalu kuat. Benar enggak? Terlalu kuat. Ayo masing-masing kita coba lihat aja, pindah gereja, terus kelahi tidak ada ujungnya. Bertengkar tidak ada ujungnya. Bukan karena tidak sayang. Egonya terlalu tinggi. Untuk mematahkan ego ini tidak mudah, saudara. Nah, seringkali itu yang terjadi buat kita. Ya, semua relasi kita rusak semuanya. Kadang-kadang kita cuma mempertahankan ego ini. Nah, saudara. Termasuk saya yang ngomong ini, saudara. Terus dikikis egonya, betul? Benar. Dan izinkan kikis ego kita, betul? Betul, saudara. Bukankah kita nyanyikan, biar aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Nyanyi enak, saudara. Nyanyi enak. Tapi waktu kita hadapkan tuh itu, sulit. Suami istri datang di tempat ini. Ayo, mudah enggak minta maaf? Ini sederhana aja. Yang mungkin klasik banget. Tapi sampai hari ini loh masih banyak pasangan yang susah minta maaf. Heran kan?
Khotbah pinter, betul enggak? Nyanyi pinter, betul enggak? Ngelakuinnya di rumah itu susah, saudara. Enggak gampang semuanya, saudara. Karena apa? Karena ego. Nah, bagaimana kita, ini ego ini sistem dari dunia ya. Dunia itu kan semua serba ego, saudara. Ya, semua serba ego. Wow. Orang yang egonya tinggi susah berbelas kasihan sama orang. Karena dia enggak penting orang, penting diri saya, betul? Suatu hari saya ketemu dengan seorang wanita, dan dia cerita. Dia tanya kepada kami, dia ngomong gini, Pak Hartono, saya kenapa sampai hari, dia masih umur 20-an. Kenapa saya tidak bisa berempati sama orang? Halo. Kenapa saya tidak bisa berempati sama orang? Orang nangis itu saya susah nangis, Pak Hartono. Akhirnya saya tanya kepada dia, ujung-ujungnya saudara, dia lahir tanpa ada orang tuanya. Dia lahir sejak kecil, dididik sama neneknya. Dan dia sejak kecil, dia sudah fight untuk dirinya. Untuk menghidupi dirinya. Oh, saya nyadar sekarang. Saudara dengar baik-baik. Apa yang kita alami memang benar. Yang dulu-dulu bukan berarti tidak punya dampak buat kita hari ini, saudara. Ya, ada dampaknya. Apa yang cara sistem sekarang, sistemnya Tuhan untuk mengalahkan ego gimana? Ya, ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan buat kita. Next aja. Mari kita baca 3, 2, 1. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku apa? Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini Yesus yang ngomong ya, karena aku. Yesus ngomong, aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Jadi kalau mau seperti Yesus, kita harus memiliki dua ini buat kita. Ya. Dan saya tahu ini dua hal yang kita bisa omongkan lancar, tapi praktek hidup termasuk saya agak susah. Ya, dua hal ini. Yang pertama lemah lembut, yang kedua rendah hati. Next aja. Nah, ini kata lemah lembut itu seperti ini, sederhana. Ya, seperti busur. Ya, dia punya busur, ya, itu punya power, punya kekuatan kalau ditarik, betul enggak? Ini power di sana, ya. Tapi kekuatannya ada di tangan dari pemanahnya ini. Benar, ada banyak kita ini kan semua dipanahin, saudara. Iya. Loh kita ini cenderungnya kan marah enggak jelas, ngomel enggak jelas. Loh. Semua persoalan yang muncul harus marah. Semua persoalan muncul harus nada tinggi. Intonasi harus naik. Ya, semua kita harus begitu. Saya mau bertanya pada saudara, apakah semua permasalahan yang muncul kita harus nada tinggi? Tapi pada prakteknya? Iya, benar. Ya. Kata-katanya baik, kata-katanya firman, tapi kalau nadamu tinggi, betul. Kamu bisa ngomong sayang, tapi nadamu salah. Iya, kamu bisa ngomong thank you, tapi nadamu salah. Kamu bisa ngomong I love you, tapi nadamu salah. Kita sering salah nada, saudara. Semua panahin semua. Kata lemah lembut itu adalah strength, power, and control. Panah pada satu sasaran. Siapa yang percaya bahwa musuh kita bukan darah dan daging? Betul? Saya tahu kanan kiri, musuh kita bukan darah dan daging. Betul? Tapi kenyataannya, saudara musuhi itu darah dan daging. Pada kenyataannya, kita musuhi itu darah dan daging. Ya, pada kenyataannya. Why? Salah satunya, kita salah menggunakan strength kita.
Banyak kecenderungan orang emosi karena kata-kata atau karena intonasi. Karena intonasi. Saya perhatikan, saya tidak nyindir yang di sini, enggak. Ini saya perhatikan juga di tempat kami. Kadang-kadang orang hebat di panggung. Tapi keluar dari panggung, baru masuk tol. Nah itu dia. Betul. Kita bisa nahan diri di panggung. Tapi kita tidak bisa nahan diri waktu masuk di rumah kita. Betul? Kita bersaing dengan dogi kita di rumah. Kenapa? Kita datang ke rumah dogi sudah gonggong, betul? Tuan rumahnya lebih kencang lagi intonasinya. Ya. Saudara, kalau kita mau tenang dalam hidup ini, kata firman yang pertama, ayo belajar untuk lemah lembut. Tidak semua hal harus kita marah, betul? Dan toh harus marah. Belajarlah marah untuk sehat. Orang yang tidak sehat, luka kan cenderung melukai orang, betul ya? Marah pun akan melukai orang. Kadang-kadang marah tidak jelas. Ada tipe-tipe orang itu kalau marah, dia membukakan begitu banyak kronologis 3 tahun yang lalu. Lalu ada tipe orang begitu Bapak Ibu. Benar. Wow. Dia bisa hafal kapan, tempat, kata-katanya, nadanya, pakai baju apa lagi. Dia bisa ingat. Saudara, saya belajar sampai hari ini. Dan saya ngajari orang. Di dalam saudara ngetik, di HP, di laptop, dimanapun saudara. Yang sering kali di dalam hubungan relasi kita. Tombol yang sering kita tidak gunakan adalah tombol delete. Betul? Ayo gunakan tombol delete sesering mungkin buat relasi kita. Bisa telunjuknya? Kasih telunjuk buat saya. Delete. Delete. Amin. Sekarang taruh di pikiran kita. Delete. Delete. Ya. Kita susah delete, saudara. Kita berpikir begini, tunggu waktunya. Aku punya persediaan amunisi di sini. Tunggu waktunya. Saudara. Apa akhirnya? Next saja. Ada begitu kehancuran. Akhirnya kita alami. Betul, ada begitu kehancuran. Anak hancur. Semua hubungan relasi kita hancur. Gara-gara kita tidak bisa kendalikan power yang Tuhan beri buat kita. Betul? Kita tidak bisa kendalikan. Ayo kita belajar ya sama-sama. Tuhan Yesus ngajarin kita 2 hal. Pertama adalah lemah lembut. Yang kedua adalah rendah hati. Lemah lembut aja tidak mudah, saudara. Benar. Tidak mudah. Apalagi ada suku-suku tertentu itu memang dari sononya. Ya, betul ya, memang dari sononya. Atau pola asuh kita dari sononya itu teriak-teriak. Nah, itu, gitu kan, kayak motor racing. Wow, gitu. Ada yang digasnya begitu, saudara. Terakhirnya pasti ngegas. Memang ada, saudara. Ya, memang ada. Saya tahu ada, saudara. Ya, tapi waktu engkau dalam Kristus, engkau kan harus menyesuaikan dengan cara Tuhan, betul? Harus, itulah proses, betul? Bulan kemarin refining, bukan berarti terus selesai refiningnya, betul enggak? Akan jalan terus, saudara, refiningnya. Dan saudara harus nyadari bahwa untuk membentuk itu, Tuhan enggak pakai yang di luar sono. Tuhan pakai orang-orang yang paling dekat-dekat dengan saudara ini loh. Sudahlah. Dan ingat, orang yang ada di samping kiri, atau tinggal bersama-sama, enggak ada yang kebetulan. Betul? Enggak ada yang kebetulan. Karena Tuhan ingin menanamkan sifat ini lebih dalam buat kita. Ya. Halo ya.
Saya pernah saksi buat saudara, saya punya istri orang Kupang, betul, orang NTT yang nadanya dari sono sudah nada tinggi, betul? Memang dari sono, betul ya. Saya orang Jawa, betul, yang di pola asuhnya hampir jarang saya dengar suara tinggi. Saya menikah 4 tahun pertama itu pergumulan besar buat saya. Karena saya susah membedakan antara marah atau tidak. Saya susah banget. Saya perlu doa puasa, ya minta karunia membedakan roh. Saya ngomong sama istri saya, kamu kok marah? Istri saya bilang, siapa yang marah? Ya sudah dari sononya begini. Sampai akhirnya saya datang, pergi, saya khusus ke Kupang. Beberapa minggu ke orang tuanya, saya datang, saya tinggal bersama-sama. Saya analisa, saya perhatikan. Betul? Saya lihat semuanya, tante-tantenya, gimana? Saya lihat semuanya. Betul? Betul. Akhirnya pulang dari sana kembali ke Jakarta. Saya ngomong sama istri saya. Sekarang saya tahu kenapa kamu begini. Ngerti? Ngerti yang saya maksud ya? Saya paham. Sampai hari ini dia nada tinggi, aman. Saya tidak tersinggung. Dan istri saya juga sudah jarang nada tinggi. Sudah belajar in control. Saya yang kadang-kadang nada tinggi. Anda juga. Anda kebalik sudah. Anda sudah. Next saja. Nah ini. Perkataan keluar cuman sekian detik, saudara. Tapi bisa diingat puluhan tahun. Betul? Perkataannya cuma sekian detik aja kamu lepaskan dari mulutmu. Tapi bisa diingat anakmu sekian tahun dan berpuluh tahun. Kalau kita salah, betul? Kata bodoh aja, itu bisa diingat puluhan tahun. Benar. Betul. Makanya hati-hati yuk suami istri. Ya, punya anak yang single juga. Ayo. Kita sama-sama sebagai anggota tubuh Tuhan. Bukankah Tuhan ngomong, biarlah mulut kita membawa kesembuhan bagi banyak orang, betul? Biar orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Ya. Ayo, jangan asal manah semua, betul? In control, amin. Ayo belajar, satu lemah lembut. Next, yang kedua. Belajar rendah hati. Saya belajar akhirnya orang yang tidak menemukan identitasnya yang utuh dalam Tuhan. Dia susah rendah hati. Orang yang rendah hati karena dia sudah aman dengan identitasnya dengan Tuhan. Dia rasa aman. Orang yang tidak aman dalam dirinya susah rendah hati. Contohnya sederhana, simple. Susah dengerin orang. Betul enggak? Susah. Suami istri banyak berkeluh kesah kan. Istri-istri, Pak, malas saya ngomong sama suami. Loh, kenapa? Sudah, saya tidak ngomong lagi, Pak, sekarang. Kenapa? Loh, sebelum saya selesai ngomong, sudah dibantah. Sudah dijawab. Malas, Pak. Jadi hari ini, ya ngomong sekedarnya, Pak. Loh, kan bahaya sudah. Dari wajah saudara tidak ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak aman dengan diri kita. Kenapa orang marah menurut saudara? Apa yang akar dari orang marah itu apa sih sesungguhnya buat saudara? Apa? Ego. Jangan hobi. Oh, hobi kok hobi marah. Akar dari orang marah karena dia tidak bisa kendalikan. Ketakutan untuk mengendalikan. Wow. Makanya kalau pemimpin diangkat dan dia tidak aman dengan Tuhan. Wow. Dia akan kendalikan semuanya. I am a king. Saya ngomong turuti aja. Wow. Ada enggak yang seperti itu? Banyak, saudara. Banyak, saudara. Dalam rumah tangga juga begitu. Benar. Suami tidak rasa aman di dalam Tuhan. Waduh. Dia cuma bisanya marah dan marah. Pada istri dan pada anak-anaknya.
Hanya untuk apa? Dia kendalikan dengan kemarahan. Wow. Egonya suaminya terpenuhi, tapi dia lukai pasangannya, betul? Dia kasih piala kepada egonya, kepada suaminya. Yes, aku menang. Tapi dia sedang hancurin hubungannya dengan suami, istri, dan anak-anaknya. Buat saya belajar sampai hari ini, tidak penting saya kasih piala buat ego. Yang penting hubungan jauh lebih penting. Betul? Relasi itu jauh lebih penting. Dari cuma sekedar ego kita. Ya, ini contoh sehari-hari, saudara. Ya, next saja. Ini contoh-contoh ya. Orang yang rendah hati itu kan kalau dikasih masukan bukan sebagai ancaman, betul? Bukan sebagai serangan. Orang yang tidak aman dalam Tuhan, kalau dikasih masukan itu dia defend dulu, betul enggak? Dia serang dulu. Karena tidak rasa aman. Loh, aku salah apa ini? Aku salah apa ini? Ada banyak kita lebih defend dulu daripada dia dengar dulu. Ya, tapi orang yang rendah hati, dia akan dengar supaya dia tahu apa yang menjadi isi hatinya. Yang kedua, dia senang lihat anggota yang lain sukses, betul? Ya, dia happy Bapak Ibu. Kan ada istilah SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Betul enggak? Orang yang rendah hati dia senang lihat anggota tubuh yang lain sukses dan ditinggikan oleh Tuhan. Dia rendah hati, amin. Ya, simpel-simpel yang kita kerjakan setiap hari, praktek dalam kehidupan. Tidak saling tersinggung di antara satu dengan yang lain, betul enggak? Kalau ditekor, kalau dinasihati. Orang nasihati itu memang berbeda-beda caranya, betul atau betul? Ya, memang beda-beda saudara. Ada orang itu kalau nasihati, gestur tubuhnya itu sudah menakutkan. Betul enggak? Gesturnya aja sudah ngomong, belum ngomong lihat gesturnya aja. Wow. Jangan lihat saya seperti itu, saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada begitu, dan macam-macam benar. Benar enggak? Kita lagi terus diproses untuk itu. Dan yang ketiga, ayo kalau dikasih otoritas, pakai otoritas itu untuk apa? Melayani dan membangun banyak orang. Haleluya. Amin. Suami istri, anak-anak, setiap kita, ayo gunakan untuk melayani. Otoritas masing-masing, di bagian masing-masing. Pakai untuk melayani, bukan untuk membangun. Orang yang identitasnya utuh, aman dalam Tuhan, tidak perlu pembuktian diri. Betul? Tidak penting. Tidak penting. Ya, orang lain ditinggikan. It's okay. Ayo bangun dalam diri kita, dalam komunitas keluarga kita. Bangun atmosfer yang saling melayani dan saling membangun. Bukan untuk meruntuhkan satu dengan yang lain. Cara mudah untuk meruntuhkan sesuatu. Kepoin, gosipin. Itu cara mudah. Betul? Cara mudah. Jangan izinkan spirit yang di dalam Paulus berkata itu, ular piton itu kan besar. Dia tidak mengeluarkan bisa yang terlalu tajam, betul? Dia matikan orang dengan apa? Lilit, saudara. Dia lilit, ramukkan. Ini spirit bahaya dalam kelompok, dalam komunitas, betul? Bahaya. Dengan cara apa? Tadi itu. Kamu mulai ngomongin orang di luar. Ngomongin pemimpin di luar. Digosipin. Saudara sedang melilitkan. Saudara sedang menghancurkan itu. Tapi saya tahu di sini tidak ada. Amin. Saudara harus saling membangun. Saudara harus saling melayani. Satu dengan yang lain. Haleluya. Belajarlah kalau ada orang ditinggikan. Saudara ngomong haleluya. Yes. Ayo rayakan bersama-sama. Amin. Sukacita bersama-sama. Saya belajar sampai hari ini.
Saya belajar sampai hari ini. Saya tidak izinkan roh yang iri hati, sakit hati, itu memenuhi hati saya. No. Saya izinkan belajar sampai hari ini. Dimulai di rumah kita, amin. Next. Ayo kita baca ini sama-sama dan kita akan selesai. 3, 2, 1. Pernikahan yang hebat bukanlah pertemuan dua orang yang sempurna. Ia adalah persatuan dua orang yang rela menundukkan ego mereka setiap hari demi kebahagiaan bersama. Jadikan kerendahan hati sebagai apa? Bahasa cinta harian Anda. Setuju? Ayo bersama-sama. Termasuk saya. Ya, jadikan kerendahan hati menjadi bahasa cinta buat kita. Wow, keren. Asik saudara, betul kalau itu kita kerjakan. Tapi toh kalau kita bisa salah, enggak apa-apa. Ayo angkat kembali, betul? Bersama-sama, ayo bisa. Aku gagal hari ini, enggak apa-apa. Kita sedang ongoing untuk menjadi seperti Tuhan, betul? Ayo bangkitkan lagi, bukan untuk dikucilkan, no. Bukan untuk dihindari. Wah kamu tidak memenuhi syarat, no. Kita memenuhi syarat semua karena kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Haleluya, izinkan ayo maju, ayo bersama-sama. Karena untuk itulah komunitas kita, amin. Maju bersama-sama, dorong bersama-sama, bangun bersama-sama, menyemangati bersama-sama dengan tujuan apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Bersama-sama. Ya, saya bisa lelah, betul. Pemimpinmu bisa capek, betul. Semua bisa. Tapi untuk itulah kita bersama-sama untuk menyemangati. Bersama-sama dengan kerendahan hati. Pasangan, suami istri tempat ini. Ayo belajar. Turunkan ego, amin. Haleluya. Ayo jangan karena cucian banyak, piring cucian di rumah banyak kita berkelahi, betul? Tidak perlu. Mana yang duluan, betul? Yang egonya diturunkan yang duluan. Yang rendah hati yang duluan. Ya, yang waras, betul. Ya. Dan tidak usah hitung-hitungan jadi suami istri. Oke, saya sudah cuci piring ini, sekarang, tidak usah hitung-hitungan, amin. Dari kita itu tidak usah hitung-hitungan, betul enggak? Kerjakan dengan tulus, betul? Kerjakan dengan senang, sukacita. Kenapa? Karena itu pasanganmu, itu anakmu, betul? Itu keluargamu, ini keluarga kita. Haleluya. Iya, ini keluarga kita. Jangan melihat orang itu sebagai musuh atau pesaing gitu. Memang, pedagang bakso saingannya pedagang bakso. Betul? Song leader saingannya. Tapi di sini tidak ada, di tempat keluarga kita tidak ada, betul? Tidak ada. Ya, kita bukan untuk bersaing, amin. Kita bersama-sama menciptakan atmosfer kelemah lembutan Tuhan, kerendahan hatian Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati semuanya.